mau mengambil motor ini silahkan, ayo kita ke kantor, saya ikutin. Mungkin karena perdebatan seperti itu dia malu, akhirnya pergilah ke leasing. Dan di leasing saya marah-marah akan mengadukan ke pusat. Apakah benar hanya karena menunggak 2 bulan akan ditarik? Siapa yang akan bertanggung jawab? Dihukum. Karena setahu saya itu kalau misalkan yang tadi itu saya bilang itu bang, kalau misalkan kita kredit tenor 10 tahun, kalau misalkan hanya hanya nunggak 2 bulan, 3 bulan langsung ditarik, itu kan masa kreditnya pun masih belum selesai, masih ada solusi. Toh sebenarnya perusahaan itu menagih menyuruh debt collector atau apapun itu mereka itu menagih itu uang angsuran, bukan unit, asalkan unit itu tidak diapa-apakan. Nah jadi ketika perdebatan panjang di situ, saya berdebat, akhirnya apa bang? Motor dikembalikan dan teman saya membayar 500.000 untuk tanggung jawab 2 bulan itu, tapi motor dikembalikan, jadi tidak diambil. Di situ saya bisa ngambil pelajaran, ketika kita diambil motornya, kalau misalnya memang memungkinkan kita ikutin dan kita bilang ke pihak leasing juga kadang kurang ajar gitu kan, mau enak-enaknya aja gitu. Itu sebenarnya tugas mereka, tapi mereka melimpahkan ke debt collector. Jadi kalau motor dikembalikan mbak itu bagus itu mbak. Di sini itu kebanyakan motor itu kalau sudah dipegang sama dia itu motor hilang, nggak bisa diurus. Makanya itu bang, makanya saya bilang dia untuk mencegah minta uang di luar nalar kita gitu. Ini bang, debt collector yang nakal itu bang, ketika kita ikutin ke kantor dia nggak akan mau. Nah berarti dia menyangkanya kita paham aturannya seperti apa bermainnya. Makanya saya bilang untuk bisa paham maksudnya mbak tadi, masukan yang bagus sekali di diskusi kita pagi ini. Cuma saya mau coba kasih kesempatan dulu ke Rian nih. Jadi Rian Pak Yono belum pak, Pak Yono kelihatan pak. Oh Pak Yono udah lah, Pak Yono udah gantian. Enggak, ini masalahnya begini pak. Masalahnya begini pak. Oke, saya kasih waktu Sini di Jawa, ya. iya, di Jawa ini pak, rata-rata ini udah banyak kejadian yang sudah tahu saya, banyak kejadian. Kita pergi ke suatu kota, misalnya saya ke Surabaya. Nanti di Surabaya itu kita sholat ke masjid itu motor itu sudah Jadi seperti itu. Katanya salah data itu seperti apa itu? Matalang seperti itu. Saya mau tanya kepada mungkin dari teman kita 3M ini, sepertinya dia dari Matel itu. Itu kalau ada orang seperti itu gimana itu? Langsung dijawab aja bro. Maaf, Anda salah orang. Saya tidak pernah selama 30 tahun lebih di Jakarta. Anda salah orang. Saya tidak pernah bergabung di dalam. Oh iya, mohon maaf jika Anda itu salah orang. Sebagai orang, berarti clear ya. sebagai orang Indonesia kepedulian. Iya. Sebagai warga negara Indonesia kepedulian aja. Oke. Berarti pertanyaannya kan salah orang. Oke, salah orang. Ya, Coba saya kita kalau kasih salah orang kesempatan ya minta Rian maaf dulu. gitu kan. Ya nggak apa-apa, Pak. Nah, kalau ini orang Enggak masalah. Ini namanya kita diskusi seharusnya untuk begini bang. membangun. Dia seharusnya begini bang. Kalau untuk kolektor itu, aduh, kita dengar dulu yang satu dong. Sampai dulu gini. Jadi kita diskusi ini tidak apa-apa. Diskusi ini untuk membangun opini yang baik, opini yang untuk kedepannya secara kita bersama ini untuk saling mengerti dan memahami peristiwa yang sudah terjadi. Saya juga tidak pernah membenarkan orang-orang Matel, tidak. Saya hanya bicara tadi, artinya kan insiden yang terjadi kenapa harus sampai membunuh nyawa orang. Begitu. Apakah dengan mudah nyawa itu dibunuh? Kan kita rasa punya iman, kita semua punya rasa kasih, bagaimana caranya pun bisa diselesaikan dengan hal yang baik. Apapun terjadi, karena negara ini negara hukum. Negara yang harus ditindak dengan hukum. Kalau kesalahan mereka ya tindak lanjut ke hukum. Hanya itu yang saya sampaikan. Baik. Terima kasih Tiga Martir, terima kasih Pak Yono. Kita kasih Abangnya tapi kesempatan tahu ke Pak nggak Rian kalau dulu. Matel itu terkadang suka Sebentar, Mbak. membawa senjata juga loh bang. Ya, nanti informasi itu bahwa mereka bawa senjata sampaikan ke aparat kepolisian, sampaikan biar ada penindakan dari kepolisian. Nah, silakan kita kasih kesempatan dulu untuk Rian. Gimana Rian? Kan biar yang hadir juga kan bisa memberikan pendapat, pikirannya gitu. Silakan Rian. Iya, halo buat semuanya ya di sini. Matel juga sebenarnya tuh bukan orang Timur ya, yang saya tahu tuh dari orang Sunda juga banyak. Sekarang tuh di Bogor, di Ciawi itu semua rata-rata dominan suku Sunda juga tuh yang jadi Matelnya Pak. Di situ yang saya lihat tuh mereka semua tuh
SOP-nya sebagai Mateo tuh tidak ada selama di lapang, dan ternyata korbannya juga saudara saya sendiri. Motornya tuh dia dengan cara modus seperti dia tuh pakai motor, diberhentikan, motornya dipakai sama Matelnya, disuruh dia ngikutin Matelnya. Dan teman saya itu dan saudaranya saya itu dia naik motor teman si Matel, dibawa ke leasing, motornya dibawa kabur, Pak. Dan itu sudah 80% 90% modusnya seperti itu. Kenapa? Karena emang Matel bergerombolan, dan saya tanyakan kepada Matelnya ada surat fidusianya atau enggaknya. Mereka tuh secara paksa langsung menebas gagasan yang saya berikan itu. Pertanyaannya langsung dia dibawa itu motornya, Pak. Rata-rata yang saya tahu 90% juga motor Matel itu bermasalah semua. Makanya di sini pihak kepolisian juga dan pemerintah juga harus tegas memberikan undang-undangnya juga kan, sebagai ada perlindungan juga nih kepada si Matel, dan sebagai kayak ada gagasan ke depan lah gitu, Pak. Maksudnya biar nanti terjadi ke depannya tuh nggak terjadi seperti ada korban lagi seperti di Kalibata gitu, Pak. Itu maksud Wah, saya. bagus banget ini Rian ya. Penyampaiannya Ya, jadi bagus banget. dua orang ini ada tidak semua pengamanan Matel juga. itu dari timur gitu. Jadi timur tidak terlalu identik dengan Matel kan. Itu poin yang pertama ya Pak ya. Terus yang kedua, Bapak kan butuh suatu ada tindakan tegas ataupun standar operasional yang jelas, atau lewat putusan hukum yang jelas yang nyata oleh peraturan pemerintah yang melarang sekaligus Matel kamu nggak boleh beroperasi di negara kesatuan Republik Indonesia. Pak, saya menaruh simpati itu Pak. Terima kasih Pak. Pak, saya itu lagi maaf ya Pak ya. Sebentar mungkin Pak bisa sampaikan lagi. Cuma saya itu lagi menanya ke Nana student ini. Karena komentar dia ini sangat menarik perhatian. Karena dia bilang begini, Matel di jalan itu maling. Jadi wajar saja maling dibunuh. Berdoa untuk Polri. Itu maksudnya gimana Nana? Silakan kasih penjelasan. Saya mau pengen dengar penjelasan Nana. Saya begini Pak. Nah, Matel yang di jalan, penarikan kendaraan secara perampasan di jalan, wajar saya katakan maling. Karena kenapa? Dia giliran bertanya sama pemilik kendaraan, langsung mengecek rangka tanpa menunjukkan surat identitas dia dari leasing. Kerjasamanya mereka, PT-nya mereka leasing, kan begitu. Oke. Nah, kenapa saya katakan maling? Maling wajar dibunuh. Di mana-mana maling itu dipukuli wajib mati. Oke. Kan begitu. Makanya saya katakan maling wajar dibunuh. Saya salut saya sama polisi yang 6 orang itu. Itu terutama bagi itu saya. di Indonesia tidak dibenarkan, Pak. Membantu masyarakat. Jangan dipotong. Saya giliran saya ini. Enggak. Nana bicara dulu. Kita kan negara demokrasi. Jadi kita boleh dong menyatakan pikiran pendapat gitu. Betul tidak dibenarkan. Tapi bagaimana masyarakat yang sudah kena tindas sama Matel yang di jalan? Apa tindakan pihak dari perusahaan leasing? Apa tindakan dari kepolisian kemarin-kemarinnya? Kan begitu. Mereka buat laporan tapi tidak ada tanggapan. Mereka serahkan sepeda motornya. Sepeda motor hilang. Udah Pak ya? Iya, terima kasih. Itu kan kalau ada mau nanggapin silakan. Siapa mau nanggapin? Baik, saya menanggapi hal ini. Persoalan maling, siapapun maling ini sudah terlalu banyak dari dahulu. Jadi Matel ini dalilnya orang dengan maling, padahal maling yang benar-benarnya jelas, begal yang benar-benar potong orang, bunuh orang. Tapi saya boleh katakan prihatin bahwa wajar membunuh, sangat disayangkan. Negara Indonesia ini negara beriman, negara yang punya kasih sayang. Yang saya rasakan bahwa tidak penting kalau orang itu hidup dengan membunuh orang. Sangat-sangat kasih itu penting. Itu hanya saya mau menghimbau seperti itu. Ada negara ini hukum, ditindaklanjuti sesuai proses hukum. Apabila ada kesalahan, apabila ada pelanggaran undang-undang yang berlaku, silakan polisi ada, penegak hukum ada, bawa ke kantor polisi, lakukan hal itu. Kasih pasal dia apa yang dia punya kesalahan, ditindak sesuai aturannya. Terima kasih. Baik, Pak Nana student, dengan segala hormat saya menanggapi ya. Bro sampaikan Matel di jalan itu maling, jadi bahasanya maling dibunuh. Itu berdoa untuk Polri. Saya pikir statement kamu ini agak sesat, bro. Kenapa saya katakan sesat? Kamu berdoa polisi agar polisi melakukan tindakan pelanggaran hukum. Satu hal yang salah, bro. Satu hal yang salah. Kita negara hukum. Bukan berarti saya katakan maksudnya saya yang 6 orang itu, yang 6 orang itu. Tadi kamu ngomong saya dikeluarkan, dibebaskan karena itu sudah mewakilkan masyarakat. Brother Nana,
Tadi kamu ngomong saya nggak nyalakan, saya kasih kamu untuk bicara kan. Jadi kita ngomong satu-satu biar kita bisa mempertanggungjawab apa yang kita omong. Oke? Nah, karena saya kan opini saya, pendapat saya terhadap statementnya kamu itu agak keliru. Kenapa saya bilang keliru? Kamu berdoa untuk polisi itu hal yang bagus. Agar apa? Agar polisi itu secara utuh melakukan tugas kewajiban dan melindungi mengayomi masyarakat. Baik apa? Baik hukum, semuanya lihat prosedur hukum. Jadi tidak ada hukum apapun yang membenarkan orang itu melakukan tindakan main hakim sendiri di negara kita, brother Nana. Itu pendapat kamu saya hargai, cuma saya perlu luruskan bahwa itu pandangan yang salah. Siapapun punya hak di negara ini. Yang bisa kamu bunuh itu nyamuk aja kali. Orang tidak boleh, brother. Itu ada dampak hukumnya. Karena manusia itu hakikatnya, karena kita hidup di negara hukum, semua dilindungi oleh hukum. Apapun harus berdasarkan hukum. Kalau mereka bersalah, bawa ke polisi, proses mereka. Itu langkah yang paling tepat, brother. Mohon maaf kalau sekedar mengajarin kamu. Cuma ya, saya kasih tahu bahwa kita negara hukum, kita wajib para tunduk aturan hukum melakukan negara kita. Itu, brother. Silakan kalau ada yang menanggapin. Saya mau nanggapin Pak Hos, boleh gak? Silakan, Rian, silakan. Kan saya pernah lihat PT Bapak juga ya pas kejadian tuh di RS itu Bapak langsung interview yang sesama saudara-saudara Bapaknya gitu kan. Bisa nggak untuk ke depan tuh ngasih wejangan juga lah ke adik-adik Bapak ini gitu kan? Brother, Termasuk saya Eman ya waktu kejadian saya nggak main handphone, saya nggak live TikTok nggak kok, nggak saya kasih nggak. yang ngasih Saya kira wawancara biar itu, clear, kan? iya. Pokoknya saya mohon di sini untuk kakak-kakak yang punya adik-adik juga sesama saudara-saudara yang di kampungnya tuh untuk ngasih edukasi lah ke kakak-kakak atau ke saudara-saudaranya tuh kalau misalkan melakukan untuk bekerja soal materi ini tuh ya sesuai kode etiknya lah gitu Pak. Maksudnya tuh ini oknumnya tuh udah terlalu banyak Pak soal materi ini Pak. Bukan 1, 2 ataupun 3. Ini semua pemain semua Pak yang materi-materi yang saya tahu ini. Semua dari motornya itu bermasalah semua. Dan ternyata perputaran uangnya itu gede juga Pak di dalamnya. Makanya itu ya soal masalah ini gak akan beres untuk ke depan. Pasti akan berlanjut terus selama berlalu terus ke depan terus Pak. Yang saya lihat tuh ini motor kena dijual lagi. Nanti kenal lagi sama materialnya. Itu perputarannya gede Pak di situ. Betul. Betul. Makanya di sini makanya kenapa di sini stigma materi itu jelek Pak di Masukan masyarakat. yang bagus sekali Rian ya. Terima Iya. kasih Rian atas masukannya ya. Itu masukan yang baik. Bahwa kedepannya harus ada edukasi yang berkelanjutan. Iya. Agar setidaknya mereka melakukan pekerjaan itu jangan sampai mengganggu orang lain. Soalnya mengambil hak orang lain. sebelumnya ini terjadi Pak, sesudah TMP Kalibata, Depok juga kejadian Pak. Itu mobilnya hancur Pak, sampai kaca spion, sampai kaca dipecahin Pak, sampai Baik, 6 terima kasih. 8 orang Terima mati kasih. itu Pak. Terima kasih Rian atas masukannya. begini, Terima Mungkin kasih. yang masuk Silakan. TV itu Masukkan Pak. lagi Aim dari Famur, saya. Aim Famur dulu. Aim Famur dulu. Gimana Aim Famur? Oke, baik. Aim Famur 98, silakan. Iya, terima kasih. Selamat siang ya. Iya, selamat siang. Kalau dari saya itu dengan kejadian kemarin sebenarnya Matel itu ditiadakan. Dibubarin Matel itu. Karena begini, Matel itu hanya diperalat oleh perusahaan leasing. Sebenarnya, karena tidak ada pertanggungjawaban dari perusahaan leasing yang ada di Indonesia ini. Matel itu hanya memperkaya perusahaan leasing. Sekarang kalau sudah mentok, udah bentur kayak begini, kira-kira yang bertanggung jawab siapa? Saya tanya loh. Kasihan saudara-saudara saya. Saya dari timur. Saya memang sebenarnya saya ini orang timur saya ini. Saya juga sangat kecewa dengan Matel. Karena saudara perempuan saya ditahan di Cibubur dan saya berkoordinasi, kebetulan saya tidak ada di tempat. Saya nggak tahu Matelnya itu dari mana. Saya berkoordinasi. Saya bilang itu saudara saya, nanti kita ngomonglah di kantor atau bagaimana. Kalau melepaskan saudara saya dulu biar dia pulang sama motornya karena ini udah sore. Ditahan dari jam 4 sore sampai jam 9 malam. Itu saudara saya, saudara perempuan saya, dia pulang dari kampus. Jadi maksud saya begini loh, sebenarnya begini. Semua orang mencari nafkah, mencari hidup ya di perantauan. Cuman kalau untuk masuk ke Matel ini boleh, Matel itu boleh ada, asal sesuai SOP dan lain sebagainya. Harus dilengkapi semuanya. Karena begini loh, kendaraan yang diputus di jalan itu rata-rata pasti akan diteriaki maling. Pertama,
Tidak ada BSTK yang dikasih oleh Matel. Kedua, kami ini semua kerja leasing, Pak. Yang kedua, tidak ada kuasa dari leasing yang dikasih ke Matel-Matel yang di jalan. Itu hanya, Matel itu hanya diberikan bocoran data oleh pihak leasing. Jadi sebenarnya kalau saya itu kerja Matel itu nggak usah lah, karena hanya memperkaya perusahaan leasing, tidak ada pertanggungjawaban apa-apa buat mereka, saudara-saudara kita yang di jalan. Karena pekerja Matel ini bukan hanya orang Timur. Pekerja Matel ini ada orang Jawa, orang Betawi. Di Jakarta ini kan banyaknya orang Betawi juga yang kerja-kerja Matel. Cuman cara Cuma perusahaan kenapa yang Matel disorot ini, dari timur terus gitu ya? iya. Ya, jadi kan Udah, begini loh, kemarin ada kita perkataan orang gini soalnya Bang, dari timur itu kan kayak menantang-nantang kayak gitu. Sebetulnya kan tidak seperti itulah. Masalahnya begini loh, Tidak. Mas Yono sebentar, saya ngomong dulu sebentar. Bentar ya, benar. Selesai dulu baru ditangkap. Ya, kita memang saya mengakui itu. Kami orang timur di sini itu kerjanya memang tagih menagih, iya. Dikenal sangat identik dengan itu. Tapi kami ini tidak segila itu dan tidak seperti yang orang-orang bilang. Gitu loh, kami kerja di sini cari makan, cari nafkah, tapi kami kerja dengan baik-baik. Kami juga kerja pakai perasaan, Pak. Kalau dibilang orang timur itu selalu menantang-menantang, salah sebenarnya. Maaf, gini bang, bukannya seperti itu. Mungkin kemarin yang di Kalibata itu dari ketuanya dari timur itu saya maklum karena ada saudaranya meninggal seperti itu, sampai meninggal kan. Ada kata-kata yang saya dari timur gini bla 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 kan segala macam, yang namanya nggak kontrol kan bang. Ya, Izin. Kalau jadi begini Tetapi Mas Yono, sebenarnya begini. Kalau untuk konsep itu sebenarnya begini. Itu spontanitas di TKP yang memang ya orang maka itu ya saya nggak bisa dipungkiri lah. Itu hal lumrah yang sering terjadi dalam Iya. setiap umat manusia. Iya. Bukan hanya orang timur. Tapi kadang-kadang begini bang, kadang-kadang salah kata itu kan jadi jadi problem hidup kita. Jadi salah kata sedikit aja bahaya. Sekarang begini loh, saya bukan membela siapa, saya tidak membela Matel dan lain-lain. Bang Nur, saya izin, saya menanggapi. Oke, siap, Dari tadi, Bang Martin. Dari tadi itu senior. Pak Yono selalu membangun narasi bahwa saya orang timur. Pak, orang Matel itu sudah dengan nampak wajahnya saja orang tahu ini orang timur. Ya, tidak perlu Pak bernarasi begitu tuh. Tadi Pak berbalik lagi tentang kemarin mungkin yang ketua Indonesia Timur itu berbicara. Oke lah, mungkin dari saat-saat itu dengan segala rasa sedih kecewanya dia timbul itu ya oke lah, kita bisa memaklumi. Tapi Pak Yono selalu dari tadi awal saya statementnya selalu membuka saya orang timur, pada Matel ngomong orang timur, tidak itu saya. Enggak, saya ya itu loh, tidak. kesalahannya di situ aja bang, bukan saya menyalahkan, kesalahannya di situ aja. Jadi ada kemarahan Nah, ini kan orang Jakarta. Anda bicara kesalahan, berarti menyalahkan. Jadi gini loh, Anda berbicara Saya tidak kesalahan, menyalahkan, kata saya kesalahan. tidak Gini, ada kesalahan narasi gitu. yang bang, mohon maaf ya, kita ini memiliki SDM standar, tapi kita harus bisa mengkaji hal yang terjadi. Jadi, Pak Yono bangun itu, narasi yang Pak Yono bikin itu saya kira tidak membangun, justru saya Dengan menjauhkan, enggak. jangan sampai ada Opini yang- kata-kata seperti itu gitu bang. opini yang Bapak bangun ini. Ini saudara, Saya maksudnya paling Pak takut, Yono saya ini- paling ini Ya. persaudaraan Pak Yono saya itu gini, sampai kemana-mana, gini. saya pingin Pak saya Yono. aman gitu bang, gitu loh bang. Oke, Pak Yono kan, Bang. Pak Yono malah Opini- sarannya opini yang Bapak bagus. bangun. Ini saudara-saudara semua, Pak Yono itu sarannya bagus. Agar kedepannya kamu jangan menggunakan seidentitas kamu sebagai orang Betul, timur. betul, Tapi betul. ini sarannya bagus kok. Paham. Walaupun Ya kemarin tadi juga bang, tanpa maaf bang, menyebutkan selain kayak gitu, di Kalibata dari kan sisi ada wajah kasus kita, itu bang. dari sisi Ada wajah kasus kita sudah menghina dari orang timur Sunda itu fakta bang. yang tidak bisa bantahkan. Betul, paham. Pak Yono nonton itu kan nonton yang sudah terjadi. Nah, Iya, tadi iya, bilang iya. Matel, tadi bilang Matel, adik teman-teman dari Matel atau ya boleh saya katakan adik-adik lah.
mereka dari Indonesia Timur tidak pernah berbicara, oh saya Indonesia Timur sini motor, tidak mungkin karena Iya, mereka berdiri dengan wajahnya saja udah ketahuan Indonesia Timur. Iya, betul. Dulu Bang Bos Oke, ya. sudah. Itu sudah diklarifikasi oleh Pak Yono kok. Terima kasih Pak Yono. Biar bagaimanapun ini kan kita akan bersaudara semua. Tidak Santai-santai. ada yang namanya- Yang penting kalau Semua saya itu kita hanya ini- kasih masukan buat abang advokat, abang. Oh, diterima yang kok, nanti Pak. kedepannya kasih Diterima, himbauan diterima. supaya kita dari pihak Matel juga, teman-teman dari Matel ikut dalam hal menjalankan pekerjaannya itu kalau bisa sesuai SOP-nya aja. Itu lebih aman, lebih Oke. bagus. Pak Yono, Masalahnya terima kasih. Pak Yono, terima kasih masukannya. Mohon maaf gantian nih, karena banyak banget yang mau minta naik Oke, nih. Maaf ya. siap. Maaf ya. Lanjut, Terima kasih Abang. banyak, Pak Lanjut, Yono. Abang. Jangan Salam lupa- buat semuanya. Jangan lupa Sehat selalu. kita berteman di TikTok ya Pak Yono. Kan silaturahmi dengan siapa aja Tetap boleh. semangat, Kita berteman tetap dengan siapa semangat. aja Persaudaraan boleh. Ya, itu jika ada penting. saya kesalahan kata, mohon maaf buat semuanya ya, Bang ya. Sami-sami. Oke, Pojok Makasih, untuk Pak Yono. Saya coba. Mm-mm. Oke, makasih Pak Saya Yono. izin pamit, Bang. Lanjut, Bang. Oke, siap. Matur suwun, Pak Yono. Pak Martir, dia orang Solo bukan orang Sunda, bukan sami-sami Pak Martir. Cuma ngomong kayak kue. Tapi saya setuju sih sama M Pamur itu yang tadi bilang kan. Maksud saya tuh padahal tuh mohon maaf Pak, saya bilang kayak gini ya. Saya ngebayangin kalau misalkan orang timur tuh jadi security, jadi bodyguard Pak, lebih gagah sumpah Pak di jalan. Udah banyak tuh. Termasuk saya ini security sampai tua Pak. Jadi menanggapi Iya, saya Pak Martir. memang kita peduli sekali, peduli Iya, saya Pak dengan- Martir jujur ya. Saya kan driver ojol nih ya. Saya driver ojol di Jakarta ya. Yang saya temui itu yang sopan-sopan, yang sering senyum, yang sering menghargai ke driver ataupun Bukan. customer tuh. Itu security-nya security timur Pak. Dia senyum tuh kayak, oh iya mau kemana Mas? Mau ke sini Pak. Ini atas nama alamat apartemen ini. Oh iya silakan ke sini. Jadi Itu ya, rata-rata orang timur tuh oke baik. murah senyum. Tanggapan ini kita sangat menerimanya. Baik negatif. maupun Sebentar, positif. saya mau respon sebentar buat Rahendra Yadi. Karena banyak laporan dari masyarakat, makanya polisi bertindak. Anda salah. Justru polisi itu yang memakai kendaraan leasing. Oh, dengar tuh. Polisi itu yang membackup dan memakai kendaraan milik perusahaan dan menindas-nindas Matel. Begitu. Jadi jangan balik fakta, seakan-akan kalian yang salah. Kalian yang benar gitu loh. Kalian jadi korban, bukan. Polisi diberhentikan di jalan karena memakai kendaraan yang bermasalah. Iya. Oke baik Bang M Famur. Saya punya akun asli ini. Pak Greg tahu saya persis. Itu saya dari Maumere Flores. Ya, akun asli. Saya punya adik-adik maupun saudara-saudara tidak ada di Matel. Ya, tapi saya merasa bela sungkawa turut berduka cita karena siapapun dia, tidak termasuk orang NTT. Siapapun dia, karena ya dia meninggal dengan mencari nafkah seperti itu. Tapi saya juga memahami kejadian-kejadian seperti itu agar tidak terulang lagi dan mungkin senior-senior ke depannya lebih bisa memberikan aturan-aturan baik dengan humanis, dengan kekeluargaan. Ya kita mencari nafkah ini kan dengan proses untuk mendapatkan hasil. Sehingga adik-adik juga jangan terlena seperti banyak negatif seperti motor hilang, diambil apa. Harusnya teman-teman yang kredit itu foto orangnya, ya, foto dia punya plat nomor, terus langsung segera laporkan. Di situ kan ada aduan Polri atau polisi, langsung telepon ini orangnya ini ya. Mungkin dengan mudah polisi melacak untuk membantu dan mengambil kembali kendaraan tersebut. Hanya itu aja. Terima Baik, kasih. Tiga Martin, baik. Ini himbauan yang baik untuk saudara-saudara kita. Saya mau ingin dengar dulu pandangan dari Pak Sugar Dedi, karena tadi beliau minta dinaikin. Gimana, brother? Selamat hari Minggu. Kira ada pandangan apa yang mau disampaikan? Silakan. Sugar Dedi, silakan. Halo. Tadi Pak Sugar nih pingin banget naik, jadi saya kasih kesempatan beliau untuk naik. Ayo, kita mau dengar kira-kira apa yang mau disampaikan nih. Halo. Terima kasih Host. Selamat siang semuanya. Ya, silakan. Ya. Ini soal perlisingan ya Host ya. Saya pengen cerita aja nih soal perlisingan. Jadi waktu saya pernah jadi di situ, saya orang internalnya Host. Seperti itu.
Saya orang internalnya di pihak PT bla 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 ya. Jadi soal untuk Mattel ini dia pihak ketiga host seperti itu. Kebanyakan yang saya tahu itu untuk SOP eksternal itu banyak surat-surat yang tidak dilengkapi. Seperti tadi itu Bang Famur tuh ngomong BASTK-nya tuh tidak pernah dikasih oleh leasing host. Seperti itu. Jadi yang saya tahu itu kalau orang internal kan dia banyak banyak SOP-nya host seperti kayak SPPI, BASTK, ya kan? Terus ada surat-surat dari leasing. Tapi dari pihak ketiga ini kebanyakan tidak ada host seperti itu. Jadi yang saya harapkan itu Mattel itu harus seperti internal host, jangan dibedakan. Jadi ini Mattel ini jadi korban host, korban kantor leasing seperti itu. Jadi saya turut prihatin aja tuh kasus yang di Kalibata. Itu kasihan itu. Karena Mattel itu kan dia pengen nyari nafkah ya untuk anak istrinya. Cuman dari oknum-oknum aja nih yang yang terprovokator host seperti itu. Banyak masyarakat yang nggak paham soal SOP perlisinya host. Gitu. Jadi kayak kayak diadu domba aja host seperti itu host. Oke, wah, itu bagus sekali pandangannya ya. Ya memang mungkin ada persoalan ini berangkat dari fakta, dari kenyataan. Bahwa kadang-kadang sering terjadi bahwa Mattel tuh hanya dikorbankan oleh mereka. Dan memang fakta kok. Kadang-kadang kita harus bicara jujur dalam forum ini ya. Memang ada beberapa oknum, ada adik kami dari sana yang mungkin hanya karena modal nekat aja, hanya karena lapor atau apa mungkin melakukan hal-hal yang sifatnya itu mengganggu ketentraman umum. Kami sih minta maaf kepada saudara yang semua aslikan itu. Tapi kan satu lagi bahwa itu bukan berarti tindakan membenarkan tindakan main hakim kalian. Itu yang saya tidak setuju di poin itu. Tidak boleh membunuh orang. Itu hukum alam, hukum Tuhan pun melarang kita untuk melakukan kayak gitu. Itu yang saya sayangkan sekali. Jadi saya itu pernah ngalamin berapa hari yang lalu host, kakak ipar saya itu di daerah Jakarta Timur dia diberhentikan sama Mattel. Itu dia telat 2 bulan. Dan kita diskusi tuh host sama Mattelnya kan. Kita baik-baik, nongkrong bareng lah, ibaratnya ngopi-ngopi. Saya bilang sama Mattelnya, Bung, maaf Bung dari PT apa? Dia tidak bisa jawab kan. Terus dia bilang ini motor sudah telat 3 bulan. Padahal di datanya itu 2 bulan host. Seperti itu. Dan saya minta surat SPPI-nya mereka tuh tidak ada. Terus untuk surat PSTK-nya tuh tidak ada. Dia hanya melampirin data plat nomor aja host seperti itu. Itu kan sangat disayangkan host. Buat Mattel kan. Kalau saya ini poinnya bahwa Mattel ini jangan dikorbankan. Tapi kita harus buat regulasi yang jelas, pertanggung jawab yang tepat. Bahwa kalau dari leasing memberikan kuasanya harus jelas gitu ya, termasuk batasan-batasan apa yang boleh lakukan, tidak boleh lakukan. Itu poinnya benar ya. Iya, karena saya dulu orang internal host gitu dari pihak leasing seperti itu. Jadi kalau dari internal itu kita untuk yang telat 5 bulan ke atas itu kita kasihkan ke pihak ketiga sama PT Mattel itu host. Cuman PT Mattel ini tidak dilengkapi surat-surat yang jelas host. Seperti itu. Oke. Baik, terima kasih ya Sugar Daddy, masukan yang bagus sekali. Dan mungkin ya mereka teman-teman saudara-saudara yang bekerja juga harus hati-hati juga kalau menerima kuasa, harus pastikan bahwa pemberian kuasa ini oleh orang yang sah, oleh orang yang berwenang, agar nanti jadinya kedepannya tidak ada persoalan. Pada saat kita nurut surat kuasa ternyata PT itu hanya tidak memberikan kuasa yang namanya ada diksi kata substitusi kan. Itu jadi soal kan. Karena dalam kuasa itu kalau tanpa ada substitusi, kemudian kita memberikan kuasa ke orang lain, itu salah itu sebenarnya. Ini mungkin pemahaman hukum yang kurang dari saudara-saudara kita. Itu menjadi PR buat kami semua yang dari sana ataupun siapapun harus berkewajiban memberikan edukasi hukum, pemahaman hukum tentang legal standing agar mereka itu tidak salah dalam melakukan tindakan hukum di lapangan. Oke, ada masukan lain lagi? Dari siapa? SR Zumar Rumah tadi, kira-kira gimana? Ya, abang-abang, salam hormat, salam NKRI semuanya. Untuk abang, salam officium nobile ya bang. Izin menyampaikan, kita semua di mata hukum sama. Kita sama-sama cari nafkah, kita sama-sama untuk mencari kehidupan yang layak di muka bumi ini. Apalagi Indonesia kita di bawah naungan hukum. Sebenarnya yang harus kita pahami itu adalah regulasinya. Antara OJK dengan pihak leasing itu harus ada regulasi yang jelas.
skemanya bagaimana. Kita merujuk ke undang-undang fidusia, teknis di lapangannya bagaimana. Itu yang harus kita pahami. Teman-teman, ya saya tidak menyalahkan teman-teman Matel, tidak menyalahkan debitur, karena semuanya ada keterkaitan. Yang leasingnya butuh keuntungan dalam bisnis, si nasabahnya butuh hal keringanan dalam mendapatkan objek kendaraan, mata elangnya atau teman-teman debt collectornya ini butuh pekerjaan. Tetapi regulasinya itu yang harus kita pahamkan. Pertama, saya berharap kalau bisa teman-teman dari debt collector ini dialihkan menjadi field collector, bagian dari leasing tersebut. Kalau memang melalui PT tidak apa-apa, pihak ketiga PT itu yang merekomendasikan. Itu yang saya harapkan. Daripada, mohon maaf, seribu kali maaf, ya saya pernah dulu menjadi bagian dari Arco Agency di salah satu perbankan, di mana posisinya kita kerjasama dengan PT-PT tersebut udah ada payung hukumnya, jelas. Tetapi ada oknum di luar PT itu atau oknum yang membawa nama pribadi membuat semuanya jadi rusak. Saya pernah kejadian dulu, saya percaya dengan PT sama teman-teman timur, teman-teman barat, teman-teman lainnya. Jadi posisinya saat terjadi masalah, saya lemparkan ke pemilik PT-nya, ini begini seperti mereka yang ngurus. Selesai masalah. Itu di internal mereka, tapi yang tidak bisa dilakukan adalah orang luar. Jadi harapan saya kalau kita bicara hukum, kalau sama-sama kita ketahui tidak sesuai prosedur, misalnya di lapangan tidak ada surat tugasnya atau surat substitusi tugasnya atau bagaimana kurang kelengkapan lainnya, arahkan balik ke leasingnya untuk diselesaikan atau ke kepolisian. Kita jangan main hakim di lapangan. Dan begitu juga dengan nasabah. Kalau seandainya itu kita udah menunggak sebulan 2 bulan, konfirmasi internalnya dan minta solusinya. Itu aja yang kita harapkan. Demi kita dapat solusi, kita tidak dibenturkan sesama saudara-saudara kita. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Selamat siang, selamat hormat semuanya. Ya. Minum obat, Kamu mau tolong kamu. Ya Allah, tidak orang paham makan minum obat. Baik paman ZST rumah itu memang betul. Kalau perlu pun ya pihak internal dan eksternal itu bekerja sama, dan kalau bisa ada badan hukumnya dan bekerja sama pihak Polri. Matel sesuaikan dengan pekerjaan SOP dia bekerja, karena dia juga butuh pekerjaan. Bekerja sama sesuai SOP sehingga saling kerjasama, jadi terkoordinir dan terkoordinasi dengan baik. Sehingga bila perlu motor yang diambil dibawa ke pihak kantor polisi, pos-pos polisi terdekat, disimpan di situ untuk menyelesaikan dulu kredit-kredit yang macet seperti itu. Saya kira mungkin kedepannya lebih baik, sehingga tidak ada lagi yang menyatakan Matel begini atau kreditnya begini, sehingga itu fix. Karena mungkin ya pihak leasing juga mungkin karena mereka akan bekerja sama dengan pihak bank. Bank ini adalah milik negara juga, uang negara. Begitu. Setuju Bang, karena gini Bang, izin menambahkan, sekarang ini lagi memang kita udah marak masuk dalam eranya digitalisasi media sosial. Framing-framing yang disampaikan itu sangat membahayakan. Terkadang ada oknum melakukan framing-framing yang tidak bertanggung jawab dan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas. Itu menjadi pengaman patokan bagi masyarakat yang luas. Kita butuh literasi edukasi semua pihak untuk hal ini, agar kita tidak dibenturkan sesama kita. Kita antara leasing dengan PT itu profesional, ada perjanjian seperti apa perjanjiannya. Kalau memang ada yang salah, sama-sama kita koreksi, aduh gugatan atau bagaimana dengan perjanjian tersebut. Itu terbuka kok gitu. Yang jadi masalahnya karena ada oknum di luar itu yang bermain. Karena kita tidak melihat di mata elang aja, banyak kok institusi lain yang bermain oknumnya, banyak lembaga-lembaga lain yang bermain, banyak instansi lagi yang bermain. Tapi karena ini posisinya oknum ini hanya kejadiannya di mata elang, akhirnya apa? Tertuju ke salah satu suku ras. Saya tidak mau seperti itu. Karena antara Indonesia itu NKRI, semua sama. Dan kita punya payung hukum untuk semuanya. Makanya dulu, jujur saya bilang, saya kerjasama dengan teman timur, agensi-agensi orang barat, orang Medan, semuanya. Itu nggak ada masalah. Karena saya selalu monitoring dari kerjaan itu. Ada masalah di lapangan, misalnya, maaf, kejadian. Ada angsuran yang tidak dimasukkan. Saya report dari kwitansi itu, slip setoran yang saya kasih. Saya audit, saya lapor ke ketuanya, ini nggak masuk. Kenapa? Karena kata debiturnya udah bayar. Mohon maaf. Itu dihajar oleh oknum PT tersebut, anggotanya. Saya tidak ada turun tangan. Begitu bagusnya menjaga integritas
kerjasama waktu itu antara pihak-pihak agensi ini. Kalau salah ya kita kasih sanksi, reward punishment itu biasa. Tetapi yang harus kita samaratakan adalah kita harus paham dulu mana prosedur payung hukum yang harus kita pertahankan. Itu yang harus. Jangan sampai kita hanya mendengarkan kata di media begini-begini, kita melakukan anarkis lagi di luar. Yang saya tidak setuju adalah masalah melegalkan pembunuhan. Saya tidak setuju. Saya tidak setuju hal itu. Kita sama-sama sadar kalau kita menunggak koordinasi dengan pihak leasing perbankan atau di mana tempat kita melakukan perjanjian tidak mampu bayar, apa masalah yang disampaikan? Koordinasi bukan berarti kita menghindar dan menjauh dan itu akan menjadi tunggakan. Karena kenapa? Saat kita melakukan penunggakan itu risiko bagi leasing dan perbankannya. Memang aset yang diikat di servis fidusia itu sebagai jaminan. Itu second way out. Yang terpenting adalah pembayaran angsuran itu. Dan itu bisa diselesaikan secara hukum dan keperjanjian yang disepakati bersama. Mungkin hanya itu, Mas. Terima kasih. Selamat siang. Wah, bagus banget ya poinnya bahwa akhirnya jangan main hakim sendiri. Kalau memang bahwa ada orang-orang yang melakukan tindakan pelanggaran hukum, ya kita jangan membunuh lah. Karena biar bagaimanapun membunuh adalah tindakan pelanggaran hukum. Kemudian kita membenarkan tindakan orang yang melakukan pelanggaran hukum, itu menurut saya naif. Kemudian kita mendukung orang yang melakukan pelanggaran hukum yang harus menegakkan hukum, itu menurut saya naif banget itu. Makanya pola pikir kita harus berubah bersama-sama bahwa negara Indonesia negara hukum. Jadi apapun harus berdasarkan hukum. Dan sangat disayangkan bahwa orang yang harus melakukan penegakan hukum terus melanggar hukum. Dan teman-teman juga tolong dalam diskusi tadi tolong diingat bahwa ada hubungan antara saudara almarhum kemarin dengan oknum polisi yang membawa motor itu. Ya, jangan sampai ya kita menduga nih, jangan sampai polisi itu justru beli barang-barang yang melanggar hukum. Karena ditarik oleh teman-teman Matel itu, makanya dia marah. Dia seolah pembenaran tindakan dia. Ya, kalau dia benar, harusnya dia bawa kantor polisi. Kalau dia sedang melakukan tugasnya sebagai kepolisian. Itu poinnya sih teman-teman. Oke teman-teman, baik. Selamat siang. Saya senang bisa berdiskusi, bisa berinteraksi sama teman-teman semuanya. Ada waktu juga yang membatasi kita. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu dalam suasana penuh persaudaraan. Karena apapun itu Indonesia tetap satu. Kita ini lahir dari perbedaan. Semua kedepannya kita tetap saling baku sayang, baku dapa, baku jaga sebagai warga negara Indonesia. Terima kasih. Amin. Selamat siang kita semua. Amin.